Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina ahadan syaqiyya wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita melanjutkan kajian renungan surat An-Nazi'at, dan kita sampai pada ayat ke-17. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab, pergilah, ila fir'auna, kepada Firaun, innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas. Fakul hal laka ila an tazakka, lantas katakan kepadanya, hal laka, adakah engkau mau, ila an tazakka, untuk mensucikan diri, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku menunjuki engkau kepada Rabbmu, lantas engkau takut. Fa'arahul ayatal kubra, fa'arahu, dia Musa memperlihatkan kepadanya, kepada Fir'aun, al ayatal kubra, ayat yang besar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang misi besar dari seorang nabi yang agung. Setelah ketemu di wadi yang suci, lembah yang suci, yaitu lembah Tua, apa misinya itu? Idhhab ila fir'aun, pergilah engkau ke Firaun. Firaun adalah raja Mesir. Dikatakan, kenapa engkau pergi ke Firaun? Innahu tagha, sesungguhnya dia tagha. Tagha dari kata taghut. Tagha itu artinya melampaui batas. Melampaui batas atas apa yang Allah tentukan. Namanya taghut. Taghut itu semua yang melampaui batas apa yang Allah tentukan, baik yang disembah, contohnya iblis, itu taghut,
atau yang ditaati dengan ketaatan yang berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Firaun. Jadi tauhid adalah semua yang diperlakukan melampaui batas, baik yang diikuti maupun dicintai, maupun ditaati, maupun disembah. Di antaranya adalah Firaun. Firaun ini tauhidnya apa? Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian, Tuhan kalian yang paling tinggi. Bahkan berlanjut ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu buat kalian Tuhan selain saya. Setaunya cuma saya aja. Itu tauhid. Tauhid harusnya melindungi rakyat, malah menyembelinya. Nuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'um, kata Firaun. Kami bantai laki-lakinya dan kami biarkan hidup perempuannya. Itu Firaun. Firaun ini tahu kebenaran Nabi Musa. Firaun tahu kebenaran Nabi Musa, tapi dia melampaui batas dirinya. Seakan-akan kekuasaannya ya mengangkat dirinya pada derajat yang menjadikan dia sombong, zalim, bahkan mengangkat dirinya sebagai sesembahan. Kemudian faqul hal laka ila an tazakka. Pergilah engkau wahai Musa dan katakan kepada Firaun, hal laka ila an tazakka. Ini satu di antara dakwahnya, walaupun isinya ya banyak. Di antara dakwahnya, maukah engkau aku tunjuki supaya engkau mensucikan dirimu. Tatazakka wa tatatahhar minasyirki. Yaitu engkau mensucikan dirimu dari kesyirikan. Tuslim wa tuslih. Engkau masuk Islam dan engkau memperbaiki diri. Wa tasyhadu alla ilaha illallah. Dan engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini menunjukkan apa? Kesyirikan adalah kotoran. Kesombongan adalah kotoran. Kekufuran adalah kekotoran. Sucinya iman. Sucinya taat. Dan ini menunjukkan tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Pensucian jiwa. Usaha diri untuk mensucikan jiwa itu pokok daripada dinul Islam. Ini pembicaraan yang panjang sekali. Karena apa? Sehebat apapun orangnya, kalau dia tidak mau mensucikan dirinya sendiri, maka dia akan terperosok dalam jurang kenistayaan, kehinaan. Iya. Jadi orang itu kalau mau mensucikan dirinya, hatta di tengah kerusakan dia bisa baik. Contohnya Asia, istrinya Firaun. Tapi kalau orang tidak mau mensucikan dirinya, walaupun anaknya Nabi, kufur. Walaupun kiai, jual agamanya. Seperti ada kiai, katanya ketua kiai katanya, malah ngajak supaya kita menerima kekufuran, undang-undang HIP. Kalau memang orang nggak mau mensucikan dirinya begitu. Jadi tazkiyah itu macam-macam ya. Tazkiyah yang sederhana, tinggalkan dosa, tinggalkan kekufuran, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan secara kemaksiatan.
Dan ada tazkiyah dalam masalah politik. Jadikan politik kekuasaan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan untuk cari duit. Dan janganlah politik menjadikan engkau menjadi Tuhan, mengangkat dirimu sebagai Tuhan, membuang agama Allah dan mengganti dengan undang-undang kufur dan syirik. Ini tazkiyah. Baiklah, saya ringkas saja tentang tazkiyah. Wa illa tazkiyah pembicaraan sangat panjang. Karena tazkiyah ini adalah misi daripada para nabi dan para rasul. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Termasuk tazkiyah ngaji itu apa? Semakin banyak diketahui, kalau nggak diamalkan jadi beban atau jadi beban atau jadi pahala? Iya. Hendaklah ketika ngaji pulang-pulang harus tahu apa yang dilakukan. Menambah iman, menambah amal soleh. Jadi awal mula adalah pensucian jiwa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang mau mensucikan diri dan mengingat Allah kemudian salat. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tazkiyah itu apa? Mensucikan jiwa dan mengembangkan dengan mengamalkan perintah Allah, melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan segala dosa, kemaksiatan dan noda-noda kesyirikan. Itu tazkiyah. Tazkiyah itu dalam rangka apa? Ilmu supaya itu diamalkan, bukan untuk dibanggakan. Jadi nggak bisa ilmu itu saya udah ngajar kesana kemari, udah pol, udah baik, belum tentu. Anda ngajar, Anda ngisi kajian, belum tentu Anda terbaik. Ya, ngisi kajian tapi kalau nggak diamalkan, jadi beban malah. Ya. Sebagaimana tidak cukup dengan apa? Ngaji, cukup, nggak bisa. Tapi setelah ngaji apa yang diamalkan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini si dakwah. Wa ahdiyaka, dan aku tunjuki engkau, aku ajak engkau ila rabbika, ila ibadati rabbika wa tauhidihi fatakhsha iqabahu. Aku tunjuki engkau kepada Rabbmu. Saya mengajak engkau bukan untuk menyembahku wahai Firaun, tapi aku mengajak engkau untuk kembali kepada Rabbmu yang ubun-ubunmu di tangannya. Coba lihat pernah lihat wajahnya Firaun? Di mumi. Belum pernah. Tulis di YouTube itu wajah Firaun. Langsung tampak itu. Wajahnya kayak orang desa itu. Enggak, penampilan kayak orang desa gitu. Kalau dari sisi wajahnya kayaknya tidak gebuk gitu. Tapi mungkin gebuk dari belakang mungkin. Ya itu Firaun. Ketika mati kok demikian. Ya. Jadi yang paling penting dalam dakwah apa? Aku akan perkenalkan siapa engkau dengan mengenal Rabbmu. Sehebat apapun engkau tetap hamba. Suatu saat akan mati, suatu saat akan kehilangan kekuasaanmu. Setiap waktu akan bisa saja kehilangan seluruh hartamu. Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu teriakan apa? Fa amma man utiya kitabahu wa amma man utiya kitabahu bishimali. Apa? Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah
Ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya akan mengatakan, alangkah inginnya kalau aku tidak diberikan catatan ini. Alangkah inginnya aku kalau tidak tahu perhitungan ini. Walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah. Alangkah inginnya kalau aku divonis mati langsung. Ma aghna anni maliyah. Enggak ada gunanya seluruh hartaku. Kalau orang kenal dengan Allah, harta enggak akan ada gunanya nantinya kalau sudah mati. Halaka anni sultaniyah. Runtuhlah seluruh kekuasaanku. Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah pada usia 40 tahun, dalam kondisi kesehatan pas prima-primanya. Dia berkaca kemudian mengatakan, aku masih muda, aku kekuasaanku masih panjang. Baru habis ngomong langsung sakit. Dan sakitnya keras, kemudian mau meninggal. Ketika mau meninggal, dia mengatakan, ya man la yazulu mulkuhu irham man zala mulkuhu. Wahidat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, tolonglah sayangilah aku, orang yang hilang kekuasaannya. Begitu. Kalau lihat presiden-presiden Indonesia di awal mula, wah kayaknya nggak pernah hilang. Tapi setelah berakhir kita akan tahu. Maka apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan tunjuki kepada Rabbmu dan silahkan kau takut kepadanya. Takut kepada Allah apa? Takut kekuasaannya, takut hukumannya kalau dia maksiat, dan takut kehilangan rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin, saya ingin tanya, kalau kita ditolak oleh Allah, bisanya apa kita? Kalau kita ditolak oleh Allah, kita cari Tuhan yang mana? Ya bisa. Tapi kalau Allah kehilangan kita, gampang nggak cari yang lainnya? Banyak penggantinya. Iya. Takut kepada Allah, ini adalah kunci. Kunci kebaikan takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Tiada lain yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Al-khasyah itu ilmu, dan ilmu itu khasyatullah. Takut kepada Allah. Coba kalau Allah murka kepada kita, ya Allah, kita nggak bisa apa-apa. Maka para al-arifun billah, orang-orang yang kenal dengan Allah, ilmu mereka takut kepada Allah. Takut kepada Allah melahirkan apa? Kalau orang takut kepada Allah melahirkan apa? Ketaatan mutlak. Contohnya apa? Ini kepada manusia. Mestinya kepada Allah begitu loh. Jadi ada yang ngomong dengan saya, Ustaz, saya juga punya teman sekolah sekarang sudah kolonel. Ngomong dengan beliau katanya, kolonel ketika mampir rumah saya. Engkau tahu nggak kalau komunis sekarang bergerak? Iya. Udah mulai? Iya. Lihat terus gimana? Ya biasa, aku rasa apa-apa. Aku cuma bawahan. Kolonel loh. Kolonel itu pegang pasukan, malah atasnya nggak pegang pasukan. Itu beliau nggak apa-apa. Kenapa? Tergantung penguasanya. Artinya apa? Takutnya pada penguasa, dia sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Nah kalau kita takut kepada Allah, nggak akan berbuat dosa sama Allah. Dan ketika engkau takut kepada Allah, takut kehilangan kesempatan dekat kepadanya, maka engkau melakukan segala-galanya.
Itu kita lihat kelakuan orang itu bagaimana mencari muka atasannya ya, dengan berbuat segala-galanya. Ya, nggak usahlah nyinggung banyak lah. Saya kira cukup dengan isyarat paham semuanya. Takut kepada Allah. Takut yang paling tinggi, takut kehilangan kasih sayangnya. Rasulullah SAW itu nggak mau ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup dan yang mengurusi makhluknya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Aslih li nafsi, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Orang beriman itu kalau kenal dengan Allah nggak mau ditinggalkan semenit aja. Kok semenit? Sedetik aja nggak bisa. Karena kalau kita ditinggalkan Allah sedetik, celaka. Satu detik bisa mencelakakan orang nggak? Hah? Orang berjalan kadang-kadang selamat. Coba kalau dia nggak menghindar sedetik, mungkin habis deh. Iya. Dan itu banyak. Jadi orang lepas pengawasan Allah sedetik itu bisa kufur. Sedetik bisa celaka, bisa binasa. Maka coba kita lihat, petir itu menyambar berapa detik? Nah, kemarin diumumkan di India satu kilatan udah langsung 145 orang, 700 orang meninggal. Untuk itu kita tidak mau ditinggalkan Allah sedetik. Dan kita tahu ketika kita maksiat ditinggalkan oleh Allah, maka orang ketika kenal dengan Allah, karena apa? Ketika melihat luasnya nikmat Allah, dia tidak mungkin kecuali takut ditinggalkan rahmat Allah. Ketika dia tahu siksaan Allah begitu beratnya, maka dia tidak akan tahan. Dia akan sangat takut kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Sederhana saja, ma'asyiral muslimin. Iblis selamanya taat, kemudian maksiat kepada Allah sekali, siksaan Allah turun, jadi kufur selama-lamanya. Ya. Maka para nabi, para rasul itu kenanya dengan Allah sampai-sampai apa? Seperti pertanyaan Nabi Nuh alaihissalam ketika tanya, ya Rob, putraku kan dari apa? Keluargaku, kenapa mati? Ditegur oleh Allah. Ketakutan luar biasa. Anakmu bukan keluargamu karena dia tidak berbuat salah. Maka dikatakan apa? Sayyiatul hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Mungkin orang yang baik dalam level middle itu baik, tapi bagi yang sangat dekat dengan Allah itu suatu apa? Satu kemaksiatan besar yang dia harus beristighfar. Maka istighfar itu kan bagi yang kenal dengan Allah dilakukan kapan istighfar itu? Setelah maksiat. Istighfar itu dilakukan setelah selesai berbuat ibadah. Setelah qiyamul lail apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Dia sudah berqiyamul lail tapi merasa pasti banyak kekurangan, istighfar pada Allah. Ya. Setelah haji istighfar kepada Allah. Oke, kita lanjutkan. Fa'arahul ayatal kubra. Lantas Musa memperlihatkan kepada Firaun ayatal kubra.
ayat yang besar. Apa ayat yang besar? Di antaranya adalah al-asa, yaitu tongkatnya menjadi ular. Ular beneran, thu'banum mubin. Bukan ular digambarkan atau dihipnotis mata melihatnya seakan-akan apa? Ular. Tapi enggak, ular nyata. Benda mati menjadi apa? Makhluk hidup yang bisa menghabisi semua sihir-sihirnya. Ini pakai teori apa kira-kira? Bisa nggak itu? Hah? Nggak bisa. Inilah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau mengendaki bisa. Mohon maaf, sebagian orang mengatakan nggak mungkin Allah melakukan sesuatu di luar hukum alam. Hukum alam itu untuk manusia. Tapi kalau untuk Allah tidak berlaku. Benar nggak? Pernah waktu sekitar 30 tahun yang lalu, ya lebih 35 tahun yang lalu, bahkan lebih 37 tahun yang lalu, saya bertanya, Syekh, kenapa kok mengingkari Isra dan Mi'raj? Padahal Isra Mi'raj ada di dalam hadis-hadis Rasulullah. Jawabannya, bukan hadis Quran, tapi saudara, tembok. Tuhan, keluarkan duit dari sini, bisa nggak? Kan nggak mungkin katanya. Ya, masa engkau nyuruh Tuhan, mestinya gitu saya ya. Tapi waktu saya kecil. Nggak mungkin orang naik ke atas kan terbakar, masa Mi'raj bisa. Itu berarti apa? Memaksakan kehendaknya terhadap hukum Allah kan gitu kan? Nah, kalau Allah mengendaki bisa saja. Ya contohnya apa? Kalau dikalkulasi secara manusia, Uzair yang ditidurkan selama 100 tahun atau Ashabul Kahfi, itu cara matematika gimana itu? Secara biologi gimana? Ya nggak nyambung. Tetapi Allah mengendaki terjadilah, dan apa yang terjadi. Ini al-asa. Dan diperlihatkan pula bahwa tongkat membelah lautan. Dan Nabi Musa alaihissalam juga diberikan tongkat, ya, memancarkan apa? Dipukulkan ke batu, memancarkan air. Tapi yang diperlihatkan pada Firaun adalah tongkat itulah berubah menjadi ular. Dan tangan dimasukkan ke ketiak, keluar putih bersih. Min ghairi su', tanpa penyakit. Jadi bercahaya. Bercahaya sekali tanpa ada penyakit. Bukan putihnya sepak ya. Tapi putih bercahaya. Fa'arahul ayatal kubra. Kenapa? Ya. Kenapa mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam kok demikian? Dikarenakan waktu itu dominannya adalah sihir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghabisi sihir itu dengan mukjizat yang nyata seperti mereka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sebetulnya Nabi Musa alaihissalam bukan hanya sekedar memperlihatkan mukjizat, tetapi apa? Juga sudah memberikan argumentasi di mana ya Firaun tidak bisa menjawab terhadap argumentasi Nabi Musa alaihissalam. Apa argumentasi? Coba kita lihat. Di dalam surat Syu'ara mulai ayat 16, 17 dan seterusnya, coba saya baca.
Fa'tiya Fir'aun faqula inna rasulu rabbil alamin. Pergilah engkau Musa dan Harun kepada Fir'aun. Katakanlah berdua, kami utusan Rabb sekalian alam. An arsil ma'ana Bani Israel, lepaskan bersama kami Bani Israel. Kami ingin menyelamatkan Bani Israel, jangan kau berbudak. Jadi Bani Israel adalah kaumku, selamatkan, dan aku utusan dari Allah. Terus apa? Fir'aun menjawab dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya, tapi mungkin-mungkin. Qala alam nurabbika fina walida? Bukankah aku telah memelihara engkau waktu engkau kecil? Walabithta fina min umurika sinin, dan engkau tinggal di istana kami beberapa lama, beberapa tahun dari umurmu. Hah? Wa fa'ata fa'lataka allati fa'ata wa anta minal kafirin, dan engkau berbuat apa yang kau perbuat, membunuh orang, dan kau jadi orang kafir wahai Musa. Oke, itu ngikut-ngikut. Dijawab oleh Musa alaihissalam, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Tentang dosa itu aku lakukan dan aku termasuk orang yang sesat. Siapa kata siapa? Kata siapa? Musa. Ya, aku akui. Aku termasuk orang yang sesat. Tetapi apa? Fafarartu minkum. Tapi aku lari dari kalian. Lamma khiftukum. Tatkala aku takut kepada kalian. Fawahabali Rabbi. Kemudian Rabbku mengaruniai aku hukman, hukum, kenabian. Wa ja'alani minal mursalin. Itu kesalahan. Aku sudah taubat. Dan Allah kemudian malah memilih aku sebagai Rasul. Jawaban sederhana gak? Tepat gak? Itu urusan kesalahan iya. Tapi aku sudah dipilih oleh Allah sebagai apa? Rasul. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israel. Dan itu kebaikanmu itu loh. Kebaikanmu itu engkau ungkit-ungkit sebagai alasan untuk memperbudak Bani Israel. Gak boleh. Apa hanya gara-gara engkau memelihara waktu kecil engkau memperbudak Bani Israel? Gak boleh. Fir'aun gak bisa ngomong. Lari kepada masalah lain. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Musa, Rabbul alamin itu siapa sih? Jawabannya sederhana. Rabbul alamin itu apa? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mungkin. Rabbul alamin tahu enggak? Langit dan bumi ini kan pasti ada yang menciptakan kan? Jadi yang mengutus aku adalah yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi. Dan semuanya termasukku. Kalau aku mau yakin. Argumentatif nggak? Argumentatif nggak? Hah? Kemudian Fir'aun lari dari pembicaraan. Qala liman haulahu ala tastami'un. Fir'aun berkata, dengar nggak? Coba kau dengar omong dia gitu. Nggak nyambung ya. Ketika itu dilanjutkan lagi. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tahu nggak? Itu ya Rabb kalian, nenek moyang kalian, termasuk Fir'aun. Nggak benar kau sebagai Tuhan. Karena yang menciptakan kau Fir'aun, menciptakan nenek moyangmu, itu adalah Allah. Fir'aun nggak bisa ngomong. Maka cari omongan yang lain. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Oh dasar, rasul kalian itu gila, tau nggak? Ada nyambung nggak? Nggak nyambung sama sekali. Tapi yang penting asal ngomong kan? Maka dilanjutkan oleh Musa. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Jadi Rabb itu yang punya timur dan barat kalau Anda berakal. Akhirnya Fir'aun nggak bisa ngomong apa-apa. Larinya bahasa kekuasaan. Keluarkan undang-undang, tangkap dengan undang-undang itu. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau engkau mengambil Tuhan selain aku, ku jadikan engkau termasuk narapidana.
Qala walau ji'tuka bisyai'in mubin. Maukah kutunjuki bahwa aku benar-benar utusan Allah? Sesuatu yang nyata. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Fir'aun, ya, tunjukkan. Fa'alqa 'asah fa idza hiya thubanun mubin. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam menunjukkan semuanya. Saya ingin mengatakan Nabi Musa alaihissalam secara logika sudah melakukan, secara bukti mukjizat sudah. Mestinya beriman nggak? Saya tanya, Fir'aun tahu nggak kebenaran Musa? Tahu benar. Sejak kecil tahu kok, baiknya tahu. Tapi apa? Kebenaran sesuatu belum tentu menjadikan orang apa? Mau sadar. Walaupun itu tahu benar, tapi banyak juga yang mengingkarinya. Walaupun tahu benar, tetap mengingkarinya. Maka kata Allah, fakadzdzaba wa asa. Kemudian Fir'aun fakadzdzaba. Fir'aun mendus fakadzdzaba wa asa. Tsumma adbara yas'a. Kemudian berpaling dan yas'a. Ya. Fakadzdzaba, Fir'aun mendustakan, wa asa, dan maksiat. Tsumma adbara, kemudian berpaling, melengos dari kebenaran. Yas'a, berusaha membuat kerusakan. Fahasyara, dia mengumpulkan. Fanada, lantas menyeru. Faqala, dan dia berkata, ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Ma'asyiral muslimin, Firaun ketika diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam ular, ketakutan enggak? Ketakutan. Dia tahu bahwa dia takut kepada Musa, dan dia tahu Musa membahayakan dirinya. Kemudian mengatakan, ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Nyambung enggak? Fakadzdzaba. Apakah fakadzdzaba? Mengetahui kebenaran dan mendus. Kadzdzaba kan berarti mengetahui kebenaran kan? Ingat, penting banget. Yang terjadi dalam kehidupan kita, sering orang mendustakan kebenaran padahal dia tidak tahu. Dan kebanyakan begitu. Itulah kekufuran yang sangat kufur, namanya kufrut takdzib. Ya, orang-orang yang membela komunis dan memojokkan Islam, saya ingin tanya, mereka kira-kira tahu nggak bahwa sebetulnya komunis itu yang berontak? Tapi apa? Mendustakan kebenaran, benar nggak? Saya kaget benar ya, ketika saya diskusi dengan para asatidzah Miumi, tiba-tiba Ustadz Farid Okbah menunjukkan buku 700 halaman yang ditulis oleh lulusan Gontor. Itu yang menjadi rujukan buku itu, rujukan undang-undang itu. Yang isinya di dalamnya
jangan sampai agama menguasai negara. Jadi kalau agama nggak boleh menguasai negara, terus yang menguasai negara apa? Saya ingin mengatakan, orang-orang yang mendustakan kebenaran belum tentu nggak tahu, malah banyak Kenapa? Kenapa? Biasanya karena apa? Uang. Maka saya kaget. Hari ini saya baca para pejuang, penampilan pejuang, kalau nggak ikhlas itu pelin-pelannya dahsyat. Ada dulu mantan pimpinan kami, kemudian mantan anggota DPR dari PKS. Hari ini dia katakan sudah waktunya Depok hegemoni PKS harus dihabisi dan saya bergabung dengan PDI untuk perjuangan. Saya heran, apa yang mau diperjuangkan itu kira-kira? Omongan kayak gitu banyak banget. Maksud saya adalah ketika orang dalam suasana kayak demikian, benar nggak? Perang ideologi begitu dahsyatnya, ada yang membela komunis mati-matian. Yang membela itu, mohon maaf, kira-kira orang-orang bodoh atau orang-orang yang pintar? Orang pintar. Nah, ini jadi masalah besar. Bahwa kepentingan dunia, kekuasaan, kursi itu sangat menipu sekali. Sehingga dengan itulah kalau panjenengan tahu ayat-ayat innalladzina yaktumuna ma anzalallahu wa yashtaruna bi tsamanan qalila. Jadi membeli atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga. Dia tahu kebenaran tapi rasanya enggak nyaman kalau nggak punya kuasaan, walaupun harus menghilangkan imannya. Fakadzdzaba wa 'asa, maksiat, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma adbara, kemudian berpaling, wa tawalla, maka ada namanya kufrul tawalli, kufrul i'rad. I'rad apa? Moh. Nggak mau belajar. Maka waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'arada anha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan ayat-ayat Allah kemudian berpaling? Berpaling apa? Moh. Enggak mau pelajari, enggak mau mengamalkan. Moh. Itu kufur. Walaupun dia ini benar tapi aku enggak mau. Nah itu. Ini kufurnya apa? Jadi kufurnya Fir'aun itu takdzib, mendustakan. Yang kedua, maksiat. Yang ketiga, idbar atau tawalli atau i'rad, berpaling. Kemudian yas'a. Yas'a itu usaha, yang dimaksudkan ya'malu bil fasadi fil ard. Dia berusaha kerusakan di muka bumi. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam menang dalam pertarungan melawan tukang sihir, pengikutnya Fir'aun bilang, mau diapain ini orang ini? Udah gampang lah caranya untuk melemahkan mereka. Kita mulai lagi, habisin anak-anak laki-lakinya, kita sembelihin dan biarkan anak perempuannya. Ya salah. Membikin kerusakan di muka bumi. Di antaranya memperbudak Bani Israel. Fahasyara, kemudian mengumpulkan apa? Junudahu, mengumpulkan tentaranya. Fanada, dan memanggil, ana rabbukumul a'la. Sebelumnya apa? Sok berkuasa. Di dalam surat Zukhruf, fanada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa mulkuli wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ingat, ini mungkin terjadi pada siapa orang. Fir'aun mengatakan, alaysa li mulku, bukankah Mesir itu kerajaanku?
Dia merasa bahwa itu milik dia. Karena apa? Karena orang tuanya yang memproklamirkan seakan-akan dia yang milikinya. Maka dia enak aja ngomong, mau merubah Pancasila, keluar dari Indonesia. Padahal nggak ada yang mau merubah. Karena ingin syariat aja, dia dituduh merubah. Setelah itu dia sendiri yang merubah lagi. Enggak, ketika omongan keluar aja dari sini. Loh, kok berkuasa begitu ya? Sama nggak dengan omongan Firaun itu? Hah? Ya terserahlah. Aku ramaksanya. Artinya apa? Dikatakan alaysa mulku Misr, alaysa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Ini sungai Nil ini kan ngalirnya lewat di bawah kakiku kan, kekuasaanku kan. Afala tubsirun, kalian enggak lihat? Am ana khairu min hadzal ladzi wa mahin wa la yakatu yubin. Lebih baik mana? Aku atau Musa yang hampir nggak bisa ngomong ini? Begitu kesombongan apa? Firaun. Ditambah setelahnya dalam ayat yang lain, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu kalian punya Tuhan selain aku. Di sini ana rabbukumul a'la. Oleh Imam Bawawi mengatakan fala rabba fauqi, tidak ada rob di atasku. Wakila aradal asnam arbabun wa ana rabbukum rabbuha. Ada yang mengatakan maksudnya rabbukumul a'la itu maksudnya berhala-berhala. Jadi ternyata Firaun itu punya berhala enggak? Firaun itu punya berhala enggak? Punya berhala banyak. Ya lucu, Firaun sendiri nyembah berhala, ngajak umatnya berhala, kemudian mengatakan ana rabbukumul. Nyambung enggak? Ya, tapi itu yang terjadi. Artinya saya Rob kalian tinggikan apa? Bukankah patung-patung ini adalah Tuhan kalian? Lah saya yang menguasai patung-patung walaupun saya juga menyembahnya. Ya begitulah. Dalam satu sisi dia gaji apa? Paranormal, tapi sisi lain dia minta paranormal untuk meruat istananya. Ada nggak gitu? Ada ya. Allah Subhanahu wa taala langsung fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ketika sudah sampai pada klimaks kesombongannya mengatakan ana rabbukumul a'la, langsung kata Allah, maka Allah menyiksanya. Fa'akhadahu Allah, maka Allah menyiksanya. Nakalal akhirah, hukuman siksaan akhirat, wal ula, dan pertama. Pertama akhirat itu apa? Yang pertama tenggelam. Ini menunjukkan tenggelam itu juga siksaan ya? Siksaan. Mau nyoba tenggelam juga nggak enak juga, benar nggak? Untuk itu Rasul juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal gharaq. Ya Allah, aku berlindung dari apa? Tenggelam. Kemudian al-akhirah apa? Ya, dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Jadi Fir'aun itu siksanya adalah an-nahru yu'raduna 'alaiha. Dia masuk ke alam barzakh dan setiap pagi dan sore hari makanannya dibukakan pintu neraka kepadanya. Itu an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya. Masukkan Firaun ke azab yang paling keras. Ada yang mengatakan nakalal akhirati wal ula. Ada yang satu mengatakan dia disiksa di dunia dan siksa di
akhirat. Yang kedua, ada tafsiran lagi. Nakalal akhirah itu artinya siksaan dosa dia yang pertama. Apa dosa yang pertama? Yang satu mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, berarti masih mengakui ada Tuhan, cuma dia mengaku yang paling. Kemudian dosa kedua ketika mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu buat kalian Tuhan kecuali saya saja. Itu sudah mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah. Dan omongan keduanya ini kata Imam Baghawi 40 tahun. Di kesombongannya sangat klimaknya. Kata Allah, inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal yang demikian itu, la ibratan, ada pelajaran, liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Perlu kita bertanya, inna fi dzalika la'ibrah. Apa yang Allah lakukan terhadap Fir'aun itu la'ibrah, ada pelajaran. Pelajarannya apa ya kira-kira ya? Sudah menangkap belum? Pelajarannya apa? Ketika Allah mengatakan di dalam hal demikian dan pelajaran, berarti punya potensi apa? Bisa diambil pelajaran. Kapan tuh pelajaran? Pertanyaan saya jelas atau enggak? Ketika Allah mengatakan di situ ada pelajaran bagi orang yang takut, berarti apa? Hal itu mungkin terulang. Kapan itu? Jadi gini loh. Bahwa kekuasaan lama-lama akan membuat orang jadi Firaun. Tentara kan di tangan saya. Saya kan apa? Panglima tertinggi. Apalagi repot diungkap oleh yang punya bedil itu. Lah kalau kolonel aja ngomong, aku cuma kerucuk, nggak bisa apa-apa loh. Iya. Ini kaitannya menghadapi komunis ini. Janganlah kita terlalu bersemangat. Dalam arti apa? Seakan-akan kita punya macam-macam. Yang punya bedil aja nggak bisa apa-apa. Benar nggak? Sehingga nggak perlu nantang-nantang. Yang penting apa? Persiapkan diri. Saya tidak ingin mati konyol gitu, benar nggak? Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Kelaskaran atau enggak kepanduan, ya? Latihan kepanduan. Kira-kira kalau pencak silat itu sudah kena pasal belum? Kurang ajar banget ya kalau dikenai ya. Ya minimal apa? Latihan bela diri. Kalau main tombak-tombakan itu sudah kena pasal belum? Hah? Pakai kayu aja, pakai kayu. Belum ya? Bambu runcing belum ya? Nah, udah itu bambu runcing gitu ya. Nanti bambu runcing dipindah, dikonversikan ke pedang kan bisa ya. Kalau panah? Belum. Kalau belum jangan. Tapi ada yang pernah loh panah diperiksa loh. Ya, caranya gimana? Ikut perbakin. Bapak-bapak yang punya apa? Punya kesempatan, punya duit banyak, ikut perbakin. Latihan nembak di perbakin sana. Kan nggak dimasalin kalau resmi. Ya. Hal yang bisa kita lakukan wajib itu. Bukan untuk nyerang. Nggak mungkin. Kita baru bergerak aja udah digebukin. Hal yang secara undang-undang boleh lakukan. Ini sekarang gini, karena apa? Jelas orang yang orang yang merasa berkuasa akan melakukan. Komunis itu lembut, suka kalau dia ingin menunjukkan kelembutan. Tapi kalau sudah berkuasa, pengisnya sudah nggak karu-karuan.
Iya. Termasuk juga walaupun dia kiai, tapi kalau sudah apa? Jadi komunis. Yang repotnya pemimpin komunis di kota Surakarta ini kiai. Iya. 2 orang kiai. Dan termasuk sekarang itu dulu kedua kiai. Kalau sekarang apa? Ada takmir masjid, itu komunis murni. Ketua takmir masjid. Tapi saya nggak ingin nyebutkan namanya. Jadi ada seorang anggota dewan ngomong dengan saya, pernah di kota Solo ini ada satu acara komunis. Saya diundang. Pertama nggak tahu. Di luar ketemu dengan ketua takmir masjid. Wah, kayak ikhwan gitu. Tapi ketika dia masuk berpidato persis komunis. Kok iso ya? Hah? Jangan-jangan memang ada apa? Infiltrasi begitu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Semuanya muaranya apa sebetulnya? Semuanya muaranya setelah ayat berikutnya akan apa? Bahwa mereka mengingkari kebangkitan. Sederhananya mengingkari pembalasan hari kiamat. Dan mereka berusaha untuk menipu dirinya bahwasanya di sana tidak ada kebangkitan. Karena apa? Kalau orang tahu di sana ada kebangkitan, setelah kebangkitan ada surga dan neraka, kalau yakin benar, nggak akan jadi komunis. Betul? Betul? Betul. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan berkali-kali di dalam Al-Qur'an bahwa di sana ada kebangkitan. Maka antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Antum, apakah kalian asyaddu khalqan, lebih berat penciptaan, amis sama ubanaha, atau langit yang Allah membangunnya? Dan langit yang Allah membangunnya, banaha, dia membangunnya. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Allah mengangkat atapnya, rafa'a samkaha fasawwaha, lantas Allah menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha, dan Allah menutup malamnya. Wa akhraja duhaha, dan mengeluarkan cahaya paginya. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu Allah bentangkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan-kekuasaan yang sangat banyak sekali, yang yakin bahwa itu jauh lebih berat daripada membangunkan atau menghidupkan manusia setelah kematian dari kuburnya dan membalasnya. Di antaranya, dan ini perlu tadabbur yang sangat lama, dan bagi yang tahu geografi ya pasti bisa membayangkan, antum asyaddu khalqan, wahai manusia, kenapa kok kalian mengingkari kebangkitan? Mengingkari kebangkitan pertama karena gimana orang sudah jadi terulang belulang kok menjadi manusia lagi? Kalau itu jawabannya apa? Mana yang lebih sulit? Membangun bumi, langit yang begitu besarnya, atau membangkitkan kalian lagi? Mana yang lebih berat? Langit bumi. Gampang banget bangunkan kalian lagi. Maka antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Tayyib, langit. Rafa'a samkaha, Allah tinggikan atapnya, bahkan tidak ada atap malah. Karena apa? Langit yang berikutnya, atap berikutnya, Allah tinggikan atapnya. Artinya langit itu begitu tingginya. Ya saya katakan, langit itu ada berapa? 7. Batas langit pertama apa? Batas langit pertama selama masih ada bintang yang dicapai oleh
manusia dengan alat apapun itu baru langit pertama. Pada langit pertama itu bintangnya itu ada yang jutaan miliaran kali dibandingkan dengan matahari, dan sampai ke sana diperlukan jutaan tahun cahaya. Sampai kapan ya? Itu baru langit pertama. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi. Bagaimana langit kedua? Bagaimana langit ketiga? Bagaimana ketujuh? Dan itu Allah yang menciptakan. Saya kadang-kadang delek-delek juga ya. Allah itu memperlihatkan begitu. Terus dunung-dunung kepada kita. Loh kok ya masih ragu itu ya? Hah? Mohon maaf. Setelah ngaji kayak gini, kita masih meremehkan dosa, berbuat dosa, kemudian masih senyum. Itu kan berarti kan gimana? Ngecehnya seratul ya. Mestinya setelah ini kita takut berbuat dosa. Apalagi yang kemudian ngeceh Islam, menjelek-jelekan Islam. Dan Allah dunung-dunungnya banget loh ini ya. Kok nggak percaya ini gimana Allah? Sebetulnya masa ya Allah kok sampai memperlihatkan begitu ya. Allah memperlihatkan kekuasaan dan memperlihatkan perhatiannya kepada kita. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan airnya. Coba keluarkan airnya. Kalau kita ingin tahu, Bapak-bapak, bagaimana air itu keluar karena Allah, coba lihat. Daerah yang memang Allah jadikan nggak keluar air, gimana pusingnya? Ada nggak daerah yang digali sampai 100, 200 belum ada juga? Kita nggak bisa apa-apa. Maka kalau Allah kemudian memasukkan air ke dalam dan nggak keluar, bisa aja. Kemudian tumbuh-tumbuhan. Mohon maaf, apa sih peran kita menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Kita paling-paling cuma apa? Menanam. Tapi yang menumbuhkan ada peran kita? Nggak ada sama sekali. Itu Allah memberikan perhatian. Nih, aku tak dunung ke ya. Aku akan perlihatkan kepada kalian bagaimana perhatianku kepada kalian. Maka tidak mungkin aku biarkan engkau setelah aku berikan perhatian ini mati kemudian begitu saja. Aku akan tanya setiap ucapan, perbuatan. Ini penting ya. Jadi jangan sampai setelah begini kok kemudian kita cuek gitu ya. Maka orang beriman mohon maaf melihat dosanya seperti gunung yang akan jatuh ke kepalanya. Adapun orang kafir, orang munafik melihat dosa itu kayak apa? Kayak lalat nempel di pelipisnya kemudian dibeginikan aja pergi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna sinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.